Presiden Prabowo pastikan Indonesia aman pangan. Ketua DPR RI soroti eskalasi konflik Timur Tengah. Mojtaba Khamenei resmi jadi pemimpin tertinggi Iran. Halo pemirsa, menemani akhir pekan Anda, kami hadirkan rangkuman informasi terhangat yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi relatif aman dari ancaman krisis pangan meski dunia tengah diliputi ketidakpastian global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi relatif aman menghadapi potensi krisis global, terutama terkait ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi dunia yang diliputi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Dalam peresmian 218 jembatan secara virtual pada Senin 9 Maret, Presiden Prabowo Subianto menyebut masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional meski konflik internasional meningkat, termasuk ketegangan yang juga melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah terus memantau perkembangan global sekaligus memperkuat kesiapan nasional menghadapi berbagai kemungkinan krisis. Banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan. Karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian energi dan pangan nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu. Kepala negara optimistis Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi, termasuk menuju swasembada pangan dan kemandirian protein nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pendakwah kondang Dedeh Rosidah menyebut Presiden memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Para ulama ini juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendoakan para pemimpin bangsa. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan. Pendakwah kondang Dedeh Rosidah atau yang akrab dikenal dengan sapaan Mama Dedeh membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh muslim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam. Dirinya menyebut kepala negara memaparkan tentang situasi di dalam dan luar negeri hingga eskalasi perang yang tengah meningkat. Beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan. Jadi Mama pulang duluan karena mau ke Indosiar, kan live Indosiar aksi. Jadi Mama pamit juga, udah pamit duluan. Masih Presiden masih bercerita tentang kondisi sekarang di luar negeri dan ada peperangan tadi seperti yang Pesan khusus dari Pak Presiden, Mama Dedeh. Kenapa? Pesan khusus dari Pak Presiden, Mama Dedeh mungkin Belum yang selesai, disampaikan. belum ada pesan khusus. Jadi baru menyampaikan tentang kondisi dunia saat ini. Habis ini kata dia menyampaikan tentang kondisi bangsa. Jadi memang karena live di Indosiar kan duluan. Punten ya. Di sisi lain, ulama asal Cirebon, Jawa Barat Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk lebih banyak mendoakan para pemimpin bangsa. Menurutnya, tugas seorang presiden tidaklah mudah sehingga dukungan doa dari masyarakat sangat dibutuhkan. Ia mengungkapkan pesan yang disampaikan kepada presiden lebih menekankan pada nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Yang penting doa, karena jadi presiden di agama berat. Kita harus banyak mendoakan pemimpin kita bagaimana mereka bisa sukses dalam menjalankan tugas. Yang penting mendoakan, jangan lupa siapapun dari umat yang punya hati mendoakan, karena memimpin itu berat. Jadi mendoakan agar beliau sukses, beliau berjaya, umat damai, umat baik.
Indonesia berada di BOP ini seperti apa Bu? Indonesia ya, kalau masalah pandangan kami merasakan sekali Indonesia nyaman. Indonesia memang kita bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban secara pribadi oke, keluarga oke, kemaslahatan kita masyarakat. Kalau ada hal-hal lain yang bisa mengganggu tentu ada yang lebih tahu dan benar. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 Maret 2026. Rapat tersebut membahas pembangunan kampus STEM hingga persiapan mudik Idul Fitri. Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 8 Maret 2026. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam itu membahas berbagai agenda strategis nasional maupun internasional. Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembangunan 10 kampus baru yang difokuskan pada penguatan pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics, serta pengembangan pendidikan kedokteran. Pemerintah juga menyoroti upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu bersaing secara global melalui kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka dunia. Selain isu pendidikan, rapat juga menyinggung dinamika geopolitik global, khususnya perkembangan di kawasan Timur Tengah, serta program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan sejak 2022. Di sisi lain, pemerintah turut membahas kesiapan menghadapi arus mudik menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri menyapa warga dan pedagang saat mengunjungi Pasar Glondong Gede di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ke Pasar Glondong Gede Kabupaten Tuban, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyapa langsung para pedagang dan warga yang sedang beraktivitas di pasar. Wapres Gibran juga meninjau sejumlah lapak pedagang sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan stabilitas pasokan pangan serta menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang Idul Fitri. Pasar Glondong Gede sendiri merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban. Tercatat, sekitar 100 nelayan menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan ini bersama sekitar 60 pedagang sayur dan 80 pedagang ikan yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat. Kehadiran Wakil Presiden di pasar ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi para pedagang, sekaligus memastikan roda perekonomian masyarakat pesisir tetap berjalan dengan baik. Pemerintah berkomitmen terus memantau ketersediaan dan harga bahan pokok di berbagai daerah, agar masyarakat dapat menyambut Idul Fitri dengan tenang dan terpenuhinya kebutuhan pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau kegiatan pelatihan kecerdasan artifisial dan robotik bagi para santri di Pondok Pesantren Baitul Arqam Al-Islami, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat secara langsung berbagai proyek robotik yang tengah dikembangkan para santri. Beberapa di antaranya adalah robot pengalir air, robot yang dapat berjalan dengan 2 kaki, hingga robot untuk kompetisi, seperti robot sumo dan robot pemain bola. Selain itu, Wapres juga meninjau kegiatan santriwati yang tengah mempelajari pemanfaatan teknologi AI menggunakan perangkat digital. Wapres menekankan pentingnya santri dan santriwati untuk mengikuti perkembangan zaman. Wapres menjelaskan bahwa pembelajaran teknologi di pesantren tidak dimaksudkan agar semua santri menjadi programmer, melainkan untuk melatih pola pikir kritis dan inovatif. Menurutnya, pembelajaran mengenai inovasi digital sangat penting, lantaran ke depan persaingan akan semakin ketat. Pemerintah pun tidak ingin para santri-santri di Indonesia tertinggal oleh perkembangan teknologi. Hari ini kunjungan kami ke Jawa Barat, khususnya Bandung ya, kita fokus mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengenalkan AI, pelajaran robotik
Dan juga tadi di salah satu sekolah ya Pak ya, kita mengenalkan ini ekstrakurikuler yang fokus ke e-sport. Kebetulan tadi anak-anaknya main salah satu game ya, yang nanti bisa dipertandingkan di kompetisi-kompetisi tingkat internasional. Nah ini tadi kalian sudah menerima ini ya edukasi tentang basic AI ya. Jadi saya yakin untuk teman-teman semua ya, siswa-siswi di sini yang sudah pegang HP pasti sudah pernah pakai AI ya. Untuk hal yang simple-simple, penggunaan AI ini penting sekali untuk kehidupan sehari-hari ya, terutama untuk nanti menunjang para guru, pengajar untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwa yang namanya AI ini ada aturan main dan etika. Selain kepada para santri, Wapres juga menitipkan pesan kepada para guru agar terus memperbarui pengetahuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan sebagai negara politik luar negeri bebas aktif di tengah adanya konflik di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Puan pada saat pidato pembukaan sidang paripurna ke-15 masa persidangan 4 tahun 2025-2026. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pemerintah harus tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespon dinamika geopolitik global. Upaya dan inisiatif diplomasi juga harus diutamakan agar konflik tidak semakin meluas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Puan menekankan PBB untuk mengambil peran dan segera bertindak untuk menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan masyarakat sipil, serta komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas global. DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global. DPR RI juga menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespon dinamika geopolitik global yang berkembang. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah membuat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menangguhkan pembahasan terkait Board of Peace. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada rapat pembahasan terkait BOP dalam seminggu terakhir. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan pembahasan tentang rencana Board of Peace atau BOP ditangguhkan karena meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Juru bicara 1 Kemlu RI, Yoni Mewengkang, menyampaikan seluruh pembahasan terkait dengan BOP atau Dewan Perdamaian Gaza berada dalam status on hold, serta pemerintah berfokus pada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Yoni memastikan dalam sepekan terakhir tidak ada pembahasan atau rapat mengenai BOP. Tidak hanya itu, setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri Indonesia. Is de-escalation and dialogue and encouraging all parties for dialogue and diplomatic solutions to prevent further loss and maintain the regional stability. If I may say this, if I can be candid, Indonesia does not approach this issue from the perspective of do we have to condemn one party, do we have to condemn other party. Our priority at the moment is to encourage restraint from all parties and promote diplomacy, because what is important at this stage is to prevent further escalation, as we've been repeating over and over again. And I think that is our principled position for Indonesia at the moment. And you also asked about the Board of Peace. The Government of Indonesia continues to closely following the situation on the ground at the moment. With related to the Board of Peace, we are fully aware of the public. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya konflik di Timur Tengah saat membuka rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, dunia saat ini sedang menyaksikan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks dan syarat kepentingan strategis. DPR RI kembali menggelar sidang paripurna ke-15 pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna ini beragendakan mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani yang mengangkat isu konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Dalam pidatonya, Puan mengatakan ketegangan yang terjadi menunjukkan dinamika hubungan internasional yang syarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, dan persaingan kekuatan global. Dirinya mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Selain itu, DPR juga mengucapkan duka cita atas gugurnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei dalam konflik tersebut. Antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Situasi ini menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran. Yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini. DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, DPR juga mendesak PBB untuk segera mengambil peran aktif dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, melindungi masyarakat sipil, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global. Puan juga menambahkan pemerintah Indonesia juga perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam merespon dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simpol TV, melaporkan. Menhan Republik Indonesia Safri Samsudin melaksanakan rapat bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas satuan tugas dari penertiban kawasan hutan. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin melaksanakan rapat bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu strategis guna memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kehutanan. Beberapa di antaranya meliputi proses pengurusan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan, strategi penguatan tata kelola kehutanan melalui transformasi digital, serta peningkatan kapasitas pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personil polisi kehutanan. Menhan Safri menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Kemenhan dan juga Kemenhut mengingat dinamika tugas Satgas PKH di lapangan. Selain itu, Menhan juga menegaskan pentingnya sinergi kedua kementerian dalam mendukung arahan Presiden, termasuk rencana integrasi polisi kehutanan ke dalam komponen cadangan melalui pelatihan bela negara. Rapat tersebut turut dihadiri Jampitsus, Kejaksaan Agung RI, Kasum TNI, Kabaloghan Kemhan, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Kehutanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR dorong pemerintah antisipasi arus mudik Lebaran. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan.
Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk dapat mengantisipasi agar masyarakat tidak terbebani selama mudik Lebaran 2026. Salah satunya yakni perihal biaya transportasi hingga harga sembako yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat menekankan pentingnya mengantisipasi agar tidak membebani masyarakat selama arus mudik Lebaran mendatang. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hal itu berkaitan dengan biaya transportasi hingga harga sembako. Puan mendorong pemerintah untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi hal tersebut. Itu tupoksi pemerintah untuk menyiasati terkait dengan standar atau biaya mudik. Namun yang pasti kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Makanya salah satu poin yang tadi saya sampaikan dalam pidato saya yaitu terkait dengan kondisi menjelang Idul Fitri. Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah menjelang Idul Fitri, jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan masyarakat, karena itu memang tupoksinya masyarakat, tupoksinya pemerintah. Dari Jakarta, Farizalda Fariskano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi meminta rakor lintas sektor untuk memastikan kelancaran mobilitas mudik tahun 2026 bersama berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi dan mitigasi terus dilakukan untuk pastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi di lapangan. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi memimpin rakor lintas sektor pada 10 Maret 2026. Rakor diselenggarakan untuk memastikan kelancaran mobilitas mudik tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang diselaraskan dengan komitmen bersama untuk meningkatkan layanan, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga kejelasan informasi bagi seluruh penumpang. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Standar keselamatan tidak boleh turun sedikit pun, harus semakin diperkuat. Tidak ada tawar-menawar. Itu saya harapkan seluruh untuk mampu diberikan konsultasi yang ada pada ini dapat menyampaikan paling tidak 3 hal utama. Pertama, mengenai kesiapan sarana dan prasarananya. Kemudian 2, mengenai digitalisasi informal yang mungkin sudah terlihat pada saat ini dan mungkin akan berpotensi muncul pada saat pelaksanaan angkutan lebaran. Dan juga meminta agar koordinasi lintas moda dan lintas individu. Bersama berbagai pemangku kepentingan, evaluasi dan mitigasi terus dilakukan untuk pastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun. Puan menilai penggunaan medsos bagi anak-anak saat ini telah melampaui batas sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku anak. Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses bagi anak-anak yang berusia 16 tahun ke sejumlah platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Merespon kebijakan itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menurutnya, beberapa konten media sosial yang sudah kelewatan batas saat ini dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku anak-anak. Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak. Saat ini baru untuk umur 16, tentu saja kedepannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak. Jadi hal itu harus dievaluasi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, pengendara memadati SPBU di Metro Manila, Filipina menyusul kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU saat warga berlomba mengisi tangki sebelum potensi kenaikan harga terjadi. Rekaman dari Quezon City menunjukkan antrean panjang kendaraan di SPBU dengan pengendara bergegas mengisi bahan bakar di tengah kekhawatiran kenaikan harga. Sejumlah warga mengaku dampak kenaikan harga BBM akan langsung terasa bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah Filipina memperingatkan harga minyak dunia berpotensi naik tajam akibat tegangnya situasi di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Filipina sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi global. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan langkah darurat penghematan energi. Salah satunya dengan menerapkan sistem 4 hari kerja bagi sebagian besar kantor pemerintah mulai 9 Maret untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Pemerintah Filipina memperkirakan harga bensin bisa naik hingga 13 peso per liter, sementara solar berpotensi naik sampai 24,5 peso per liter. Sejumlah langkah tambahan termasuk subsidi bahan bakar dan relaksasi pajak juga sedang dipertimbangkan untuk meredam dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak nasional dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Cadangan bahan bakar minyak nasional dipastikan berada dalam kondisi aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM Indonesia saat ini bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Maret 2026. Meski demikian, Bahlil menjelaskan kapasitas penyimpanan cadangan BBM Indonesia masih terbatas dengan daya tampung maksimal sekitar 25 hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo mengerahkan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan atau storage baru guna memperkuat cadangan energi nasional hingga dapat mencapai sekitar 3 bulan. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita, tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Di mana Pak rencana bangun storage barunya Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perannya lama pasti akan berdampak. Itu udah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan, insya Allah kita masih clear. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita imporkan tinggal bensin
dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah ya. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut. Selain itu, langkah mitigasi terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi global, termasuk melalui diversifikasi sumber impor minyak mentah, terutama guna memastikan ketersediaan energi tetap terjaga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menjamin stok pangan, BBM, dan LPG dalam kondisi aman menjelang Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan energi bagi masyarakat selama masa libur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah menegaskan kesiapan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan barang di pasar, serta memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus memantau pasokan dan siap melakukan intervensi bila harga naik. Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, Zulhafs aktif turun ke berbagai daerah dan mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dana belanja tidak terduga untuk subsidi transportasi atau harga kebutuhan pokok. Langkah ini diambil agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga wajar selama Lebaran. Selain pangan, pemerintah juga menekankan ketersediaan energi mulai dari BBM hingga LPG agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Saya ngurusin pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan, terus harga terjangkau. Saya juga sudah minta keliling Indonesia, saya ke daerah, bupati, wali kota untuk juga bazar satu atau operasi pasar. Di sektor energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, meski kondisi geopolitik di Timur Tengah memberi tekanan pada harga minyak dunia. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan, sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar sesuai Peraturan Menteri ESDM 2022. Pemerintah juga terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap lancar selama masa libur Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pendukung Mojtaba Khamenei turun ke jalan di Teheran pada Senin dini hari untuk merayakan penunjukannya sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei. Rekaman video menunjukkan sejumlah pendukung rezim Khamenei berkumpul di jalan-jalan ibu kota sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan terhadap kepemimpinan baru Iran. Suasana perayaan terlihat di sejumlah titik di Teheran dengan massa yang menyatakan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa stabilitas bagi negara di tengah situasi politik dan keamanan yang masih dinamis. Mojtaba Khamenei telah lama disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Namanya sering muncul dalam berbagai spekulasi politik terkait suksesi kepemimpinan di Iran. Meski demikian, selama ini ia tidak pernah menduduki jabatan resmi di pemerintahan, sehingga penunjukannya menjadi perhatian luas di dalam maupun luar negeri. Sejak konflik bersenjata di kawasan memanas, Mojtaba Khamenei juga jarang muncul di hadapan publik dan tidak terlihat atau terdengar memberikan pernyataan terbuka. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi mengenai perannya di dalam struktur kekuasaan Iran, terutama di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer di Timur Tengah. Penunjukan tersebut kini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi membentuk arah baru kepemimpinan politik dan keagamaan di Iran di tengah situasi geopolitik yang masih tegang. Sejumlah pengamat menilai perubahan kepemimpinan ini dapat memberi dampak terhadap kebijakan dalam negeri maupun hubungan Iran dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Donald Trump mengklaim Iran memiliki rencana untuk menguasai Timur Tengah sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap negara tersebut. Trump menyatakan serangan itu dilakukan untuk mencegah ancaman yang disebutnya dapat mengganggu stabilitas kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memiliki rencana besar untuk menguasai Timur Tengah sebelum militer Amerika melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Trump menyatakan operasi militer itu dilakukan untuk menghentikan rencana Iran yang disebutnya dapat mengancam negara-negara di kawasan dan kepentingan Amerika Serikat. I believe, upon information and belief, but I believe that he was going to, they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah memicu serangan balasan berupa rudal dan drone di berbagai negara Timur Tengah. Hingga kini ketegangan masih terus berlanjut, sementara komunitas internasional menyerukan upaya deeskalasi untuk mencegah meluasnya perang di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan menuntaskan pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan desa Sifalago, Gomo, dan desa Bolohili, Gomo, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan. Jembatan ini kini kembali normal, memulihkan akses mobilitas warga yang sempat terganggu. Akses yang sempat terputus di Nias Selatan kini kembali terhubung setelah Satgas Kobencal Kodam 1 Bukit Barisan menuntaskan pembangunan jembatan Bailey. Jembatan ini menghubungkan dua desa, yakni desa Sifalago Gomo dan juga desa Bolohili Gomo di Kecamatan Boronadu. Pekerjaan dilaksanakan secara maraton oleh personil ZNI Kodam 1 Bukit Barisan yang Zipur 1 di Radarba serta didukung Kodim 0213 Nias. Dengan menggunakan konstruksi Bailey tipe 21, jembatan sepanjang 33 meter dan lebar 3,65 meter dirancang kuat dan aman untuk dilalui kendaraan. Di tahap akhir, personil menyelesaikan pemasangan papan lantai, blok mengapit, serta pengecatan pada merah putih. Hingga Senin 2 Maret 2026, pembangunan dinyatakan selesai 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Rampungnya jembatan ini diharapkan dapat memperlancar kembali aktivitas sosial dan ekonomi warga, serta menjadi wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam penanganan pasca bencana. Diana Bila, Sinpo TV, melaporkan. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf meminta program rumah tidak layak huni segera dipercepat, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hal ini dikebut untuk mengentaskan rantai kemiskinan bagi masyarakat yang berada di kabupaten tersebut. Program Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni milik pemerintah Kabupaten Lebak ini akan dipercepat usai sinkronisasi data yang telah dilakukan bersama dengan Korem 064 Maulana Yusuf. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto, menargetkan perbaikan Rutilahu di Kabupaten Lebak dapat berlangsung setiap bulannya.
usai mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Percepatan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan kolaborasi bersama yakni Korem 064 Maulana Yusuf dengan pemerintah di Kabupaten Lebak. Hal ini diungkap Daru usai meninjau program karya bakti Kodim 0603 Lebak di Kecamatan Cikulur Kamis petang. Kemudian juga di daerah sini juga kami juga harus melihat di yang satu titik bisa kita lihat banyak tempat yang perlu diperbaiki. Salah satunya program Rutilahu atau rumah tidak layak huni. Tadi Dandim dan Pak Bupati sudah sinkron terhadap data sehingga nanti apa yang akan kita kerjakan terhadap membantu mengentaskan kemiskinan ataupun salah satu program dari pemerintah pusat dan daerah yang digagas oleh Pak Bupati dalam hal ini di sini kita bisa step by step mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan dan sebagainya. Dengan Rutilahu tadi mudah-mudahan kita bisa bertahap. Dari Lebak, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Upacara digelar di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Jawa Barat. Peringatan HUT ke-65 Kostrat digelar di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Jawa Barat. Upacara dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan dihadiri sejumlah pimpinan TNI, termasuk Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, serta para purnawirawan Kostrat. Sebanyak 1.500 prajurit Kostrat yang tergabung dalam 5 satuan setingkat batalion turut mengikuti upacara peringatan HUT ke-65 Kostrat. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian prajurit Kostrat dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, di tengah dinamika lingkungan strategis global, prajurit Kostrat harus terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kemampuan tempur. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk konflik global dan perang hibrida. Selaku Panglima TNI, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kostrat dimanapun berada dan bertugas. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada para senior dan purnawirawan Kostrat atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah meletakkan fondasi kejayaan bagi kesatuan ini. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, selama 65 tahun pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Kostrat telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang luar biasa. Hal ini sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam tema peringatan tahun ini, yakni Kostrat Prima Mengabdi untuk Indonesia Maju. Dalam peringatan ini, prajurit Kostrat juga menampilkan demonstrasi ketangkasan serta defil pasukan yang menunjukkan disiplin dan kesiapsiagaan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta pemberian santunan kepada anak yatim. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan status siaga 1 sebagai langkah antisipatif menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah dan dinamika keamanan global yang berpotensi berdampak pada Indonesia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR-283-2026. Surat ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobi Rinal Mahmud pada 1 Maret 2026. Pengamat militer dan intelijen Dr. John N. Palinggi menilai status siaga 1 menandakan peningkatan kewaspadaan maksimal seluruh komponen pertahanan negara. Di lingkungan TNI ditingkatkan status siaga 1. Nah, siaga 1 artinya kewaspadaan yang tinggi. Eskalasi atau peningkatan perang di Timur Tengah itu ini sangat mengkhawatirkan, tidak hanya kita di Indonesia tapi seluruh dunia.
dampak-dampak negatif maupun masalah yang ditimbulkan itu akan kita rasakan dari sudut keamanan maupun dari sudut ekonomi. Maka tentu dibutuhkan dalam masyarakat suatu kesepahaman bersama untuk melihat permasalahan bangsa. Jadi Bapak Presiden itu sudah melihat bahwa ini perlu campur tangan TNI di berbagai aspek-aspek ini supaya siaga satu. Jadi tidak ada lagi. Nah, kepada masyarakat upayakan tidak melakukan hal-hal yang bisa terjadi salah paham satu dengan yang lain. Karena sekarang saatnya bukan waktunya kita untuk menghina-hina, saling fitnah, saling seperti orang yang pintar sendiri padahal tidak tahu. Ya, usahakanlah supaya kita berdoa, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Tentulah kita berharap setelah melaksanakan ibadah puasa 30 hari, kita akan fitrah kembali dan kita memulai hidup yang lebih baik lagi. John Palinggi mengungkapkan konflik yang terus meningkat di Timur Tengah berpotensi memicu dampak luas bagi dunia termasuk Indonesia. Imbasnya tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga stabilitas ekonomi global. Lebih lanjut, John menyampaikan pesan positif bahwa kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dunia adalah persatuan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersiap mengamankan arus mudik Lebaran 2026. Ribuan personel diterjunkan dalam operasi Ketupat Jaya 2026 untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik serta arus balik Hari Raya Idul Fitri. Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel dalam operasi Ketupat Jaya 2026 untuk mengamankan perjalanan masyarakat selama masa mudik Lebaran. Operasi Ketupat Jaya 2026 akan digelar mulai 13 Maret hingga 25 Maret mendatang. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin menyebutkan total sebanyak 6.800 personel diterjunkan dalam operasi ini. Personel tersebut akan disebar di berbagai titik strategis untuk mengamankan jalur mudik serta objek-objek vital di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada 16 hingga 18 Maret. Sementara itu, Jakarta menjadi kota kedua dengan jumlah pemudik terbanyak di Indonesia. Untuk mendukung kelancaran dan keamanan operasi, Polda Metro Jaya akan mendirikan 101 pos yang terdiri dari pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos pemantauan di berbagai titik strategis. Pada pelaksanaan operasi Ketupat nanti, tidak kurang dari 6.800 personel lebih gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait akan tergelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan mudik Lebaran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, jelang arus mudik Lebaran 2026, pengelola Terminal Guntur Garut, Jawa Barat mulai menyiapkan armada bus guna mengantisipasi peningkatan penumpang. Di antaranya petugas menyiapkan kendaraan cadangan agar tidak ada penumpang yang terlantar. Menjelang musim mudik Lebaran, pihak Terminal Guntur Garut mulai melakukan berbagai persiapan, terutama terkait ketersediaan armada bus. Saat ini terdapat sekitar 100 lebih armada bus yang disiapkan untuk melayani perjalanan para pemudik. Selain itu, petugas juga menyiapkan sekitar 25 unit kendaraan cadangan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Hingga saat ini, pihak terminal mengaku belum ada penambahan armada bus untuk angkutan mudik, namun kendaraan cadangan telah dipersiapkan agar seluruh kebutuhan transportasi masyarakat tetap terpenuhi. Dan diperkirakan jumlah penumpang pada mudik tahun ini akan mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi adanya libur sekolah yang berbarengan dengan cuti bersama. Diperkirakan dari karena Bakti 36 dan di 16 dari Bima Jasa 101 dengan cadangan
jumlah keseluruhan ada 25 cadangan. Kalau persiapan lebaran sekarang. Kalau prediksi sendiri Pak, prediksi sendiri akan meningkat dibanding tahun kemarin atau? Prediksi sementara akan meningkat karena kebetulan sekarang ada libur yang satu berbarengan dengan anak sekolah, kedua ada cuti bersama dan Imlek atau apa kalau nggak salah itu. Jadi diperkirakan ada kenaikan 10-15%. Secara kesiapan apa saja Pak yang disiapkan di terminal ini Pak? Sarana prasarana untuk troli, toilet, musola dan yang lainnya, ruang tunggu penumpang keberangkatan kedatangan tentunya kita siapkan dengan maksimal untuk menyambut anglet. Prediksi Pak kedatangan penumpang harus mudik sekitar prediksi tanggal berapa gitu? Prediksi tanggal 18-19. Jadi Hamin berapa? Hamin 3. Oh dari Hamin 3. Hamin 3 udah sekarang sudah libur. Berarti Pak Armada ada penambahan ya Pak ya untuk apa? Untuk sementara armada belum ada penambahan, tapi untuk cadangan sudah kita siapkan kalau ke TPR. Yang penting tidak ada penumpang yang terlantar. Sementara puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-3 Lebaran atau sekitar tanggal 18 hingga 19 Maret mendatang. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar praktik peredaran 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Petugas menyita 3 unit truk bermuatan daging tak layak konsumsi yang diduga akan disuplai ke sejumlah pasar tradisional. Tim Resmob Barreskrim Polri melakukan penindakan terhadap distribusi daging beku impor yang telah melewati masa kadaluarsa. Tugas berhasil menghadang 3 unit truk di kawasan Jakarta yang mengangkut daging impor dengan total berat mencapai 9 ton. Polisi juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut. Saya, Kanit 1 Satreskrim Barreskrim Polri, AKBP Hari Asar. Hari ini kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Kita mengantisipasi adanya oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini tidak terlepas dari masyarakat, yang dimana sesuai instruksi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, MSI, agar menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat. Dan pada saat ini, para terduga pelaku telah kita amankan di Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan guna proses pengembangan dan menemukan tersangka yang lain. Para terduga pelaku beserta barang bukti 9 ton daging kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan Barreskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Petugas tengah mendalami asal-usul daging tersebut serta menelusuri adanya kemungkinan jaringan distribusi besar lainnya. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli daging, terutama dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, PT Taspen Persero resmi memulai penyaluran tunjangan Hari Raya tahun 2026 untuk seluruh peserta pensiun sejak 5 Maret 2026. Komisaris Independen PT Taspen Aryawan melakukan monitoring langsung penyerahan THR kepada sejumlah mitra di Makassar. PT Taspen Persero menyalurkan secara serentak tunjangan Hari Raya melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar Taspen seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Komisaris Independen PT Taspen Aryawan meninjau langsung penyaluran THR kepada sejumlah mitra di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 6 Maret 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyaluran THR tepat sasaran. Aryawan menegaskan, penyaluran THR adalah wujud nyata komitmen PT Taspen dalam menghargai usaha pengabdian para purna bakti. Aryawan mengaku senang melihat antusias para pensiunan, sekaligus bersyukur penyaluran THR berjalan tertib dan aman. Dirinya juga turut menyalurkan 1 paket sembako ke masing-masing pensiunan penerima THR yang datang ke kantor mitra. Pada umumnya yang tadi kita lihat bahwa para pensiunan ini antusias. Jadi ketika mendapatkan informasi dana THR ya, pengumuman THR itu cair, langsung mereka datang ke mitra-mitra bayar untuk melakukan penarikan daripada dana THR.
Nah, tadi juga kita sempat berinteraksi, ya kita tanya kenapa nggak menjelang H-2, H-3, tapi mereka menyampaikan mereka lebih suka di awal karena memang kebutuhan daripada para pensiunan untuk ya beli sembako, kemudian menyiapkan baju-baju lebaran dan lain-lain, mereka lagi prepare di awal. Diketahui PT Taspen pada tahun 2026 akan membayarkan THR kepada 3 juta lebih peserta pensiunan. Pembayaran THR berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya. Pembayaran THR ini dipastikan tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.